Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis nomor 84. Artinya diriwayatkan dari Masruq. Ia berkata, saya pernah berada di dekat Aisyah sambil bertongkat. Lalu dia berkata, hai Masruq, ada 3 hal yang barang siapa mengatakan salah satunya, maka ia telah membesarkan kebohongan terhadap Allah. Saya bertanya, apa 3 hal itu? Pertama, Aisyah mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa Muhammad SAW melihat Tuhannya, maka ia sungguh membuat kebohongan besar terhadap Allah. Kata Masruq, saya semula bertongkat, lalu duduk. Kemudian saya katakan, hai Ummul Mukminin, tunggulah sebentar, jangan tergesa-gesa. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Surat At-Takwir ayat 23. Dan ayat lain yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Surat An-Najm ayat 13. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya adalah orang yang pertama yang menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya dia yang kulihat itu adalah Jibril alaihi salam, yang aku tidak pernah melihat rupa aslinya selain 2 kali itu. Aku melihatnya turun dari langit, tampak dengan kebesarannya antara langit dan bumi. Aisyah mengatakan, tidakkah kau mendengar bahwa Allah Ta'ala berfirman, yang artinya dia Allah tidak terjangkau oleh penglihatan, sedangkan dia menjangkau segala penglihatan. Dan dialah maha halus lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 103. Tidakkah kau dengar bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaran wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Surat Asy-Syura ayat 51. Kedua, Aisyah mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa dia mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka sungguh dia membuat kebohongan besar terhadap Allah. Sedangkan Allah berfirman, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak melakukan itu, maka kamu tidaklah menyampaikan risalahmu. Surat Al-Maidah ayat 67. Yang ketiga, Aisyah mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa dia mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka sungguh dia membuat kebohongan besar terhadap Allah. Sedang Allah berfirman, yang artinya, katakanlah Muhammad, tidakkah ada orang di langit dan di bumi yang mengetahui kegaiban kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Daud menambahkan, Aisyah mengatakan, seandainya Muhammad SAW menyembunyikan sebagian dari yang telah diturunkan kepadanya, maka ia pasti menyembunyikan ayat ini, yaitu ayat yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kami juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu
apa yang Allah akan menyatakannya, dan kau takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Surat Al-Ahzab ayat 37. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor 4855. Hadis nomor 85. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa alaihi salam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami 5 kalimat. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur dan dia tidak layak tidur. Dia mengurangi dan menambah jatah atau pembagian amal di malam hari disampaikan kepadanya sebelum amal siang hari, dan amal siang hari disampaikan kepadanya sebelum amal malam hari. Hijabnya adalah cahaya, menurut riwayat lain adalah api. Seandainya dia membuka hijab itu, maka keagungan wajahnya akan membakar makhluk yang dilihatnya. Hadis nomor 86. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Tuhan kita pada hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah kamu sekalian menjadi buta sebab melihat bulan pada malam purnama?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu sekalian menjadi buta sebab melihat matahari tanpa dibayangi awan?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Sesungguhnya kamu sekalian akan melihat Allah seperti itu." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu dia berfirman, barang siapa menyembah sesuatu, maka ikutlah dengannya. Kemudian orang yang menyembah matahari mengikuti matahari. Orang yang menyembah bulan mengikuti bulan. Orang yang menyembah berhala mengikuti berhala. Dan tetaplah umat ini di tempatnya, termasuk di dalamnya kelompok munafik. Lalu Allah Ta'ala datang kepada mereka dengan rupa yang tidak mereka kenal. Kemudian dia berfirman, "Aku adalah Tuhanmu." Mereka menjawab, "Kami berlindung kepada Allah darimu. Kami tetap di tempat kami sehingga Tuhan kami datang kepada kami. Kalau Tuhan kami datang, kami pasti mengenalnya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka dengan rupa yang mereka kenal. Lalu dia berfirman, "Aku adalah Tuhanmu." Mereka menjawab, "Engkaulah Tuhan kami." Maka mereka pun mengikutinya. Kemudian Asyirat diletakkan di atas neraka jahanam. Lalu aku dan umatku adalah orang pertama yang melewatinya. Pada hari itu tidak ada yang bicara kecuali para rasul. Doa para rasul pada hari itu adalah, "Ya Allah, berikanlah keselamatan, berikanlah keselamatan." Di dalam jahanam ada besi tajam seperti duri as-sa'dan. Tahukah kalian as-sa'dan itu? Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya besi tersebut seperti duri as-sa'dan. Hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Besi itu menyambar manusia akibat perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang celaka karena amalnya, dan sebagian mereka ada yang bisa lewat hingga selamat." Sehingga ketika Allah selesai menghakimi hamba-hambanya dan dia ingin mengeluarkan orang yang dikehendakinya dari kelompok penghuni neraka dengan rahmatnya, dia memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan dari neraka orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang tergolong orang yang diinginkannya untuk diberi rahmat, yang tergolong orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Para malaikat mengenali mereka di dalam neraka karena bekas sujud. Api neraka melalap manusia kecuali bekas sujudnya. Karena Allah
melarang api neraka melalap bekas sujud. Mereka kemudian dikeluarkan dari neraka setelah hangus. Lalu mereka disiram dengan air kehidupan, sehingga dengan air itu mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di tanah yang dialiri air. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menghakimi para hambanya. Tinggallah seorang yang menghadap ke neraka, dan dialah penghuni surga yang paling akhir masuknya. Lalu dia mengatakan, "Wahai Tuhan, palingkanlah wajah saya dari Allah kehendaki." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika aku turuti itu, apakah kamu ingin meminta yang lain lagi?" Orang itu menjawab, "Saya tidak meminta kepadamu yang lain lagi." Kemudian Allah memberi orang itu apa yang dia kehendaki dengan janji-janji. Lalu Allah memalingkan wajah orang itu dari neraka. Ketika orang itu menghadap surga dan melihatnya, dia diam atas kehendak Allah. Lalu dia berkata, "Wahai Tuhan, dekatkanlah saya ke pintu surga." Lalu Allah berfirman kepada orang itu, "Tidakkah kamu telah memberikan janji-janji untuk tidak meminta padaku selain apa yang telah aku berikan kepadamu? Celaka kau hai manusia, mengapa kamu ingkar janji?" Kemudian orang itu berkata, "Wahai Tuhan," orang itu berdoa kepada Allah, sehingga Allah berfirman kepadanya, "Jika aku memberimu hal itu, apakah kamu ingin meminta yang lain lagi?" Orang itu menjawab, "Demi keagunganmu, tidak." Maka Allah memberi orang itu apa yang diinginkan, yang dia kehendaki dengan janji-janji. Lalu dia mendekatkan orang itu ke pintu surga. Ketika orang itu berdiri di pintu surga, surga tampak luas baginya. Maka dia melihat kenikmatan dan kebahagiaan di dalam surga. Lalu dia diam atas kehendak Allah. Kemudian dia berkata, "Ya Tuhan, masukkanlah saya ke dalam surga." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang itu, "Tidakkah kamu telah berjanji untuk tidak minta selain apa yang telah aku berikan?" "Celaka kau manusia, mengapa kamu mengingkari janji?" Kemudian orang itu berkata, "Ya Tuhan, saya bukanlah makhlukmu yang paling celaka." Orang itu selalu berdoa kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa karenanya. Dan ketika Allah tertawa, Allah berfirman, "Masuklah kamu ke surga." Ketika orang itu masuk ke surga, Allah berfirman kepadanya, "Berharaplah." Orang itu kemudian meminta kepada Allah dan berharap, sehingga Allah mengatakannya tentang ini dan itu. Maka tatkala harapannya putus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Itu adalah bagianmu," dengan ditambah satu lagi seperti itu. Atha bin Yazid mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri tidak menolak hadis Abu Hurairah ini, kecuali ketika Abu Hurairah menuturkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang tersebut, dan ditambah lagi seperti itu. Menurut Abu Sa'id, bunyinya itu adalah dan ditambah lagi 10 kali seperti itu. Kata Abu Hurairah, "Saya tidaklah menghafal kecuali firman Allah yang dituturkan oleh Nabi SAW yang berbunyi, 'Itu adalah untukmu,' dan ditambah satu lagi seperti itu." Kata Abu Sa'id, "Saya bersaksi bahwa saya menghafal sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, 'Itu adalah untukmu,' dan ditambah lagi 10 kali seperti itu." Kata Abu Hurairah, orang itulah penghuni surga yang paling akhir masuknya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, nomor hadis 806. Hadis nomor 87, yang artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Penghuni neraka yang abadi tidak mati dan tidak hidup di dalamnya. Namun orang-orang di antara kamu yang masuk neraka karena dosa mereka atau karena kesalahan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
mematikan mereka, sehingga apabila telah menjadi arang, mereka diberi syafaat pertolongan, lalu dibawa berkelompok-kelompok, kemudian dihamburkan ke dalam sungai surga. Lalu dikatakan kepada penghuni surga, genangi mereka dengan air. Kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian yang teraliri air. Seorang dari satu kaum berkata, seakan-akan Rasulullah SAW berada di padang Sahara. Hadis 88. Artinya, diriwayatkan dari Anas dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang masuk surga paling akhir adalah orang yang sesekali berjalan, sesekali tersungkur, dan sesekali dihanguskan oleh api neraka. Tatkala orang itu telah melewati neraka, maka dia menoleh ke neraka lalu berkata, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan saya darimu. Sungguh Allah telah memberi saya sesuatu yang tidak dia berikan kepada seseorang dari kelompok awal dan akhir. Kemudian orang tersebut ditunjukkan kepada sebuah pohon, lalu dia berkata, Ya Tuhan, dekatkanlah saya dengan pohon ini agar saya bisa berteduh dan minum airnya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, Hai manusia, jika aku memberikan hal itu kepadamu, apakah kamu akan meminta lagi kepadaku yang lain? Orang itu menjawab, Tidak wahai Tuhan. Orang itu berjanji tidak akan meminta yang lain lagi dari Allah. Dan Allah menerima alasan orang itu karena Allah mengetahui ketidaksabarannya. Kemudian Allah mendekatkannya ke pohon tersebut hingga ia berteduh dan meminum airnya. Kemudian orang itu ditunjukkan pohon lain yang lebih bagus daripada pohon yang pertama. Orang itu berkata, Ya Tuhan, dekatkanlah saya dengan pohon ini agar saya bisa minum airnya dan berteduh di bawahnya. Saya tidak akan meminta yang lain lagi. Maka Allah berfirman, Hai manusia, tidakkah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta yang lain lagi? Orang itu menjawab, Ya wahai Tuhan, kali ini saya tidak akan meminta yang lain lagi darimu. Maka Allah berfirman, jika aku mendekatkanmu kepada pohon itu, apakah kamu akan meminta yang lain lagi kepadaku? Kemudian orang itu berjanji kepada Allah untuk tidak meminta yang lain lagi darinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima alasan orang itu karena dia mengetahui ketidaksabarannya. Lalu Allah mendekatkan orang itu kepada pohon itu. Kemudian orang tersebut berteduh dan meminum airnya. Kemudian orang itu ditunjukkan pada sebuah pohon di pintu surga yang lebih bagus dari pohon sebelumnya. Kemudian orang itu berkata, Ya Tuhan, dekatkanlah saya kepada pohon ini agar saya bisa berteduh dan meminum airnya. Saya tidak akan meminta yang lain lagi kepadamu. Kemudian Allah berfirman, Hai manusia, tidakkah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta yang lain dariku? Orang itu menjawab, Ya Tuhan, kali ini saya tidak akan meminta yang lain lagi kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima alasan orang itu karena Allah mengetahui ketidaksabarannya. Lalu Allah mendekatkannya kepada pohon tersebut. Ketika Allah telah mendekatkan orang itu kepada pohon tersebut, ia mendengar suara penghuni surga lalu berkata, Ya Tuhan, masukkanlah aku ke dalam surga. Telah berfirman, Hai manusia, mengapa kamu mengingkari janjimu? Apakah kamu rela kalau aku memberimu dunia dengan ditambah lagi satu dunia yang sama? Orang itu menjawab, Ya Tuhan, apakah engkau menertawakan saya sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta? Kemudian Ibnu Mas'ud tertawa lalu berkata, Mengapa kamu sekalian tidak meminta kepadaku sesuatu yang membuatku tertawa? Para sahabat menjawab, Mengapa kamu tertawa? Ibnu Mas'ud menjawab, Demikianlah Rasulullah SAW tertawa. Para sahabat bertanya, Karena apa Anda tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Karena tertawanya Tuhan alam semesta ketika orang tersebut mengatakan kepada Allah, Apakah engkau mentertawakan saya sedangkan engkau adalah Tuhan alam semesta? Allah berfirman, Sesungguhnya aku tidak mentertawakanmu, tetapi aku maha kuasa atas apa yang aku kehendaki.
aku tidak mentertawakanmu, tetapi aku maha kuasa atas apa yang aku kehendaki. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.